Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Siva, NIM 196500055, kelas Data Science B akan menjelaskan tentang UTS. Yang mana pada UTS kali ini itu telah diberikan sebuah data yang mana diketahui nama-namanya, lalu nilai dari gen X dan nilai dari gen Y. Nah, untuk soal pertama, itu jika pada eagle memiliki nilai X sebesar 7, maka berapa nilai Y? Nah, ini ada data baru eagle yang mana X-nya itu diketahui, Y-nya tidak. Nah, untuk mengetahuinya itu kita menggunakan di sini pada soal itu harus menggunakan linear regression. Nah, cara menggunakan linear regression itu hanya pada bagian data ini ada data analis. Jika tidak ada data analis itu masuk ke option, lalu pergi ke add-ins, Excel add-ins, lalu analisis toolpack ini klik OK. Maka nanti akan muncul di sini analisisnya. Nah, untuk analisisnya klik aja analisis ini, lalu masuk ke regression. Nah, lalu input Y range-nya ini, lalu X range-nya data ini. Lalu output range-nya bikin aja di sini untuk klik di mana gitu. Di sini misalkan. Lalu klik aja OK, nanti akan muncul. Nah, di sini karena saya sudah ada, maka saya tidak ngetik ulang lagi. Nah, di sini disajikan banyak data. Namun yang kita butuhkan itu R square saja, sama ini koefisien, intercept, dan X gen. Nah, dari data ini maka dapat diketahui ini juga bisa kita jadikan diagram pada trend line-nya ini. Jika nanti akan muncul Y-nya ini sama dengan akan muncul angka ini 2,33x tambah 0,4167. Jadi dapat disimpulkan dari sini bahwa nilai Y itu sama dengan 2,333x tambah 0,4167. Maka nanti ketika dikalikan, dijumlahkan, maka nilai Y itu adalah 2,333 kali 7 tambah 0,4167. Maka hasilnya akan didapatkan nilai Y itu adalah nilai 16,7498 seperti itu. Nah, ini untuk diagram ini bisa di trendline ini ya, untuk menambahkannya tadi. Seperti itu. Nah, udah muncul lagi datanya. Oke, lanjut untuk nomor kedua, yaitu kelompokkanlah data tersebut menjadi 3 kelompok yang mana itu menggunakan algoritma clustering K-means atau menggunakan K-means. Nah, di sini kita harus buat dulu pusat klasternya ini secara acak saja. Secara acak, maka saya mengambil itu data duck, lion, sama fish untuk sebagai cluster. Nah, ini rumusnya dimana DPN, PN itu maksudnya N itu maksudnya data yang keberapa, dan C clusternya. Maka rumusnya adalah akar dari P, nilai P ini PNX, yang X-nya kurang cluster yang X, itu pangkat 2 tambah yang Y dengan cluster yang Y. Itu pangkat 2 diakarkan. Maka seperti ini contohnya. Maka akan didapatkanlah jarak seperti itu, atau jarak dari data tersebut ke cluster. Nah, pada ini maka bisa ditentukan klasternya itu dengan jarak terdekat atau nilai klasternya yang terkecil gitu. Seperti ini data pertama itu yang cluster 1 dan sebagainya. Nah, setelah itu dibikin lagi untuk ini menentukan nilai pusat cluster yang sebenarnya, yaitu dengan menjumlahkan data-data pada cluster 1, cluster 2 atau cluster 3, lalu banyak data pada cluster dibagi dengan cluster 1, banyak data di cluster 1, cluster 2 maupun cluster 3, lalu dibikin rata-rata ini untuk menjadi titik pusat cluster sebenarnya. Lalu dibikin lagi seperti yang di atas tadi menggunakan rumus. Nah, itu maka didapatkan lagi nilai baru, akan tetapi di sini bisa kita lihat klasternya tidak berubah. Maka perhitungan berhenti pada iterasi 2 ini karena tidak ada perubahan klaster antara iterasi 1 dengan iterasi 2. Jika masih ada perubahan klaster, maka perhitungan diulang kembali sampai tidak ada lagi perubahan klaster. Seperti itu, diulang lagi ke bikin klaster ini lagi, lalu dirumuskan lagi seperti itu sampai tidak ada perubahan kepada klaster.
Nah, di sini kita dapatkan data yang mana terdapat 3 kelompok, klaster 1, 2, dan 3. Nah, klaster 3 ini saya simpulkan itu adalah binatang yang dapat hidup di air. Seperti itu. Nah, klaster 2 setelah saya cari, ternyata mereka termasuk satu family, itu Felidae, yang mana adalah isinya kucing dan kucing besar. Itu saya searching. Lalu klaster 1 ini ternyata adalah binatang darat yang tidak termasuk pada Felidae atau yang berada di klaster 2 seperti itu. Nah, itu untuk nomor 3 ya. Nomor 3 itu kesimpulan saya tentang yang nomor 2 ini. Nah, untuk kesimpulan saya yang nomor 1 tadi itu maka gen Y sebuah binatang akan dipengaruhi oleh kenaikan gen X, yang mana tiap satu nilai X akan mengakibatkan nilai Y naik sebesar 2,333. Besarnya kenaikan gen Y dapat dijelaskan oleh besarnya persentase kenaikan gen X sebesar 94,99%. Jadi tiap kenaikan nilai gen X itu 90 dapat mempengaruhi gen Y sebesar 94,99%. Nah, ini yang hitung-hitungan tadi. Itu persentasenya diambil dari R square ini. Gitu dikalikan 100. Ini dia. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.